Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Kofsah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 pada Universitas 11 Maret tahun 2022 akan menyampaikan LK 2.1 mengenai eksplorasi alternatif solusi. Masalah yang terpilih yang akan diselesaikan yaitu rendahnya motivasi siswa dalam minat belajarnya di sekolah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Akar penyebab masalah yaitu rendahnya semangat belajar siswa yang terjadi karena diri dalam siswa tidak mempunyai keinginan untuk belajar saat di sekolah dan cenderung malas berpikir. Dari hasil kajian literatur, terdapat 3 penelitian, yaitu Harahap et al. 2021. Motivasi peserta didik merupakan elemen penting untuk kualitas pengajaran dan proses belajar. Fungsi motivasi merupakan pendorong dan pencapaian dalam berprestasi. Sedangkan Widayati et al. 2021, dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar. Utari et al. 2020 menyatakan di dalam penelitiannya bahwa sebuah pembelajaran yang dilakukan secara langsung membuat siswa menjadi termotivasi. Tetapi kondisi lingkungan pendidikan yang juga tak luput dari social distancing tidak mendapatkan izin melakukan pembelajaran formal. Maka muncul ide apakah ketika blended learning diterapkan secara tatap muka dapat membuat hasil yang memuaskan, sebagaimana penelitian sebelumnya. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu dari teman sejawat. 1. Keberhasilan proses belajar mengajar bukan hanya dipengaruhi intelektual saja. Salah satunya yang tidak kalah penting yaitu kemampuan seorang memotivasi dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi mutlak dalam belajar. Karena siswa yang belajar tanpa motivasi tidak akan berhasil maksimal. Yang ketiga, motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan pembelajaran inovatif, pemberian reward, dan lain-lain. Keempat, peserta didik menganggap belajar belum penting bagi dirinya. Sedangkan dari kepala sekolah, untuk mengatasi rendahnya semangat belajar di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama, memberi motivasi kepada siswa akan pentingnya pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. 2. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa dalam proses pembelajaran agar siswa semakin terdorong untuk belajar. 3. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau kelas ramah anak. 4. Memberi dorongan kepada siswa agar tertarik untuk bertanya dan memberinya umpan balik. Sedangkan dari pengawas yaitu yang pertama, memberi motivasi secara individu tentang pentingnya ilmu sebagai modal masa depan. Yang kedua, sarana prasarana sekolah yang dapat menarik minat belajar murid dilengkapi, sehingga murid merasa kangen dengan sekolahnya. Yang ketiga, memberi apresiasi dan reward pada murid yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan nilai memuaskan.
Alternatif analisis solusi. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara, diperoleh hasil alternatif solusi, yaitu yang pertama, kekurangan model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketergantungan terhadap internet dan media elektronik. Keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan kelebihan model pembelajaran blended learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik lebih besar dalam berinteraksi antara guru dan peserta didik. Siswa akan menjadi senang dan lebih termotivasi dalam kegiatan belajarnya, sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Kemudian, masalah yang kedua yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan adalah penyampaian materi pembelajaran dari guru kurang begitu jelas. Akar penyebab masalah adalah guru monoton, kurang variatif, dan belum menerapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Hasil kajian literatur yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wina 2006 menunjukkan pemanfaatan media torso adalah alternatif terbaik untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang kedua yaitu Jamarah dan Zain 123 dengan menghasilkan benda disertai dengan penjelasan tentang benda itu. Dengan sendirinya benda tersebut termasuk media pembelajaran yang konkret. Yang ketiga yaitu Riki dan Estuhono 2021. Kurangnya motivasi inovasi dalam media pembelajaran dapat menyebabkan hasil belajar peserta didik belum maksimal dan motivasi belajar peserta didik rendah, sehingga peserta didik mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada materi yang bersifat abstrak. Kurangnya maksimal pemanfaatan media ajar pada setiap mata pelajaran juga ditemukan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Monica. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu yang pertama dengan teman sejawat menghasilkan hasil yang pertama. Guru dapat menggunakan media yang berupa alat peraga yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 2. Guru harus menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan materi pembelajaran. Yang ketiga, sumber materi hendaknya bervariatif, yang dapat diambil dari berbagai sumber. Selain dari buku, sumber materi dapat diambil dari internet ataupun dari pengalaman nyata yang dialami siswa. Sedangkan hasil wawancara dengan kepala sekolah menghasilkan yang pertama, guru belum menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perangkat dan media pembelajaran yang digunakan guru tidak mendukung pembelajaran abad 21. Yang ketiga, guru melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama seperti kerja kelompok dan diskusi. Sedangkan hasil wawancara dengan pengawas menghasilkan yaitu yang pertama, merubah metodologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik
dan materi ajar, sehingga pembelajaran menarik dan bermakna. 2. Di era modern dapat menggunakan media pembelajaran yang digital. Misalnya, menggunakan PowerPoint yang dapat disesuaikan dengan materinya agar menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator melakukan refleksi diri agar menemukan kelemahan pembelajaran yang dilakukan selama ini. Yang berikutnya adalah analisis alternatif solusi. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara, dapat diperoleh hasil alternatif solusi, yaitu kelebihan media pembelajaran torso dalam pembelajaran IPA pada materi respirasi manusia, yaitu guru lebih mudah dalam menjelaskan materi pelajaran. Kedua, siswa menjadi lebih paham dalam penjelasan materi yang disampaikan oleh guru karena melalui media yang konkret. Yang ketiga, siswa menjadi lebih semangat dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Sedangkan kekurangan media pembelajaran torso dalam pembelajaran IPA pada materi respirasi manusia, yaitu yang pertama, biaya pengadaan media torso cukup mahal. Yang kedua, hanya mampu menampilkan visual 2 dimensi saja. 3. Memerlukan waktu cukup banyak dan panjang dalam menjelaskan masing-masing komponen torso. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.